Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu, 18 September 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas, bab 16 ayat 1-13. Kita diingatkan bahwa kemurahan hati kita dan kesetiaan kita menjalankan tugas akan mendatangkan keselamatan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu ingatkan kami bahwa kemurahan hati kami kepada sesama dan kesetiaan kami menjalankan tugas akan mendatangkan keselamatan. Kami mohon, bantulah kami, semoga kami selalu murah hati kepada sesama dan sadarkanlah kami untuk selalu setia menjalankan tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang
dan tidak mengindahkan yang lain, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kemurahan hati dan kesetiaan menjalankan tugas mendatangkan keselamatan. Kisah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur dan ajaran Yesus tentang setia dalam perkara yang kecil yang kita dengar dalam Injilnya hari ini mau mengajar kita akan 3 hal penting. Yang pertama, bermurah hatilah selalu. Tuhan dalam Injil hari ini memuji bendahara yang cerdik. Apakah Injil mau mengajak kita agar kita cerdik dan menipu seperti gaya hidup si bendahara yang cerdik ini? Yang pasti Injil tidak menganjurkan kita agar bertingkah demikian. Tapi pesan yang mau disampaikan di sini sesungguhnya adalah nilai kemurahan hati. Bendahara meralat surat hutang lama, lalu menulis surat hutang yang baru. Sikap murah hati yang mendatangkan kebahagiaan bagi sesama. Karena perbuatannya itu, maka ia dipuji oleh tuannya. Kita mendengar dalam Injil, Tuhan memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak cerdik. Dia tidak dihukum, dia selamat. Kemurahan hati kita mendatangkan keselamatan abadi. Yang kedua, prioritaskan kehendak Tuhan. Belajar mengabdi hanya kepada Allah. Mengabdi kepada Allah merupakan panggilan dasar hidup orang beriman. Mengabdi kepada Allah berarti setia melaksanakan kehendak Allah dan menjadikannya sumber dan tujuan hidup. Apapun kegiatan harian kita harus dimulai dalam Allah, dalam nama Tuhan, dan berakhir dengan nama Tuhan juga. Tuhan tidak mengutuk kepemilikan harta benda selama kita berada di dunia. Harta benda dapat menjadi sarana untuk menyalurkan kasih dan kemurahan hati Allah. Itulah perkara kecil yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Maka dalam mengelolanya, kita harus bertanggung jawab. Kalau kita bertanggung jawab dalam perkara kecil, maka kita akan dipercaya dalam perkara besar, yaitu kebahagiaan abadi. Yang ketiga, harus setia. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lewat pernyataan ini, Yesus mau mengajak kita untuk belajar setia. Kita belajar setia mulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Bila kita tidak setia dalam hal-hal kecil, kita tidak mungkin setia dalam hal-hal besar. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus telah memberikan teladan tentang hal itu. Kesetiaannya melakukan hal-hal kecil dan sederhana dengan cinta dan semangat besar membuatnya mengalami rahmat Allah yang sangat besar. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bermurah hatilah dan setialah selalu dalam tugas apa saja. Kemurahan hati kita dan kesetiaan kita dalam tugas apa saja selalu mendatangkan berkat dan keselamatan bagi kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu,
dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.